Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang membuat assignment tanpa MS Form pada MS Team. Langkah yang pertama, buat soalnya dulu. Siapkan soal. MS Form boleh, MS Word boleh ya, Microsoft Word boleh dalam bentuk Word atau PDF, it's okay, nggak apa-apa, pilih aja salah satu yang mana yang menurut kamu paling sesuai. Lalu yang ketiga, tim mana atau kelas yang akan diberi. Nah, itu aja sih. Yang pertama sudah saya siapkan di sini soalnya. Saya masuk ke kelas 7A ya. Ini soalnya sudah saya siapkan. Lalu berikutnya saya ke MS Team. Nah, ini dia MS Team-nya. Karena tadi yang dipakai 7A, maka saya ke kelas 7A. Nah, untuk membuat assignment, kita masuk ke general, lalu di sini ada tabs, ada banyak, ada post, ada file. Nah, kita pilih yang assignment. Lalu setelah itu kita create, karena kita create-nya yang assignment. Seperti itu, karena kita tidak memakai MS Form. Kita create yang assignment. Lalu kita masukkan, misalnya tadi judulnya adalah latihan ya, latihan energi potensial dan kinetik. Jadi karena pelajaran saya adalah fisika, maka saya tulis di sini IPA Fisika 7A. Terus saya tulis biasanya ini tentang apa, tugas atau apa. Saya tulis di sini tugas. Tugasnya tugas apa? Latihan energi kinetik dan energi potensial. Kenapa sih harus IPA Fisika 7A? Karena nanti setelah ini selesai, saya akan tunjukkan hasilnya di daftar assignment, kayak gitu ya. Akan terlihat lebih cepat saat mencarinya. Itu kegunaannya untuk Bapak Ibu guru. Nah, terus selanjutnya adalah kenapa ditulis tugas, karena kan bisa aja nanti ada ulangan atau penilaian harian, terus ada keterampilan. Nah, ini supaya memudahkan Bapak Ibu guru juga untuk tahu, oh ini loh ternyata tugas apa. Kadang kan karena saking banyaknya kelas biasanya lupa gitu ya. Nah, ini untuk menghindari lupanya itu. Nah, berikutnya kita masuk ke instruksi. Misalnya di instruksi bisa ditulis, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Nah, kalau Bapak Ibu menulisnya silahkan kerjakan soal di berikut ini, Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari sini. Macam ini. Nah, kayak gini, ini tinggal copy paste. Cuma sekali lagi, kalau copy paste seperti ini, itu kalau soal Bapak Ibu ada gambarnya, dia tidak akan muncul. Begitu. Itu kira-kira kelemahan dari sistem copy paste ya. Tapi kalau soal Bapak Ibu tidak ada gambarnya, cara seperti ini boleh dipakai, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena soal saya ada gambarnya, ini tidak tepat ya. Jadi seperti apa dong solusinya? Solusinya adalah saya biasanya tulis seperti ini. Silahkan kalian kerjakan soal pada file yang
terdapat di bawah gitu. Terus habis itu nama terdapat soal dengan jumlah ini untuk memastikan aja ya Bapak Ibu, maksudnya dia nggak salah soal gitu saat dia mengerjakan. Jadi di sini ada 6 soal ya, berarti kita tulis terdapat soal dengan jumlah 6, terdapat soal dengan jumlah 6 esai gitu. Terus misalnya deadline pengumpulan, ini contoh aja ya, jadi saya tulis misalnya Senin 12 Juli 2021 pukul misalnya 13.00. Kenapa sih 13? Kenapa harus kita tulis juga di sini? Biasanya kadang walaupun kita udah tulis nanti di bawah, anak-anak suka nggak ngeh gitu ya, ya sebagai bentuk antisipasi yang pertama, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus baru ini saya tutup dulu ya. Oke, kalau sudah ditulis deadline-nya, kita langsung ke add resource untuk ambil soalnya, lalu upload from this device. Habis itu kita pilih file tempat soal kita berada. Oke, ini 7A. Saya masukkan di sini. Nah. Oke, karena sudah, langsung done. Nah, kalau pilihannya adalah student can edit, artinya dia hanya bisa lihat saja tanpa bisa mengedit. Tetapi kalau kita pilih misalnya student edit their own copy, berarti setelah mereka mengunduh, mereka bisa mengeditnya langsung di situ. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kegunaannya aja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang nggak mau diedit, ya pakai yang student can edit, terus mereka bisa mengerjakannya di buku tugas kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu berniat anak-anak mengerjakannya di file yang kita kirim, jadi Bapak Ibu tinggal tulis aja, tinggal pilih student edit their own copy kayak gitu. Itu sih ya kira-kira yang mesti dilakukan. Lalu poinnya tergantung Bapak Ibu belinya berapa. Kalau saya 100 ya di sini. Terus selanjutnya nih dipilih ke siapa? Oh, ke SMP 7A. Terus ini ada semacam note di sini Bapak Ibu. Don't assign to student edit to this class in the future. Jadi misalnya kayak gini, misalnya di kelas 7 kan ada siswa baru, terus dia masuk di pertengahan. Nah, kalau Bapak Ibu memilih don't assign to student edit to this class in the future, berarti kalau ada siswa baru lagi, itu dia tidak akan dapat tugas ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu edit terus assign to all student edit to this class in the future, itu artinya kalau Bapak Ibu pilih yang ini, nanti kalau ada murid baru lagi yang datang, mereka harus mengerjakan soal ini kayak gitu. Saya sementara pilih yang kalau ada murid baru nggak bisa ngerjain dulu ya Pak Ibu. Nah, selanjutnya lagi adalah all student. Saya pilih yang all student ya Bapak Ibu. Nah, ini saya pilih yang all student. Terus berikutnya lagi, tadi saya bilang deadline-nya tanggal 12 ya, jadi saya akan ganti di sini deadline-nya. Oke, schedule. Nah, apa sih gunanya schedule ini? Schedule ini misalnya kita mau kita punya banyak kelas hari itu, atau Bapak Ibu sudah di minggu awal gitu, di akhir minggu sudah menyiapkan pembelajaran untuk minggu yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin schedule-nya gitu. Jadi pas mau masuk kelas sudah tinggal sudah tinggal terpublish seperti itu. Nah, karena
ini buat jam 1, sedangkan misalnya kelasnya itu jam 8 pagi, kita bisa postnya misalnya di hari Senin, terus 08.00, kita bisa tulis 08.00. Hati-hati dengan PM dan AM ya Bapak Ibu, jangan sampai tertukar begitu. Nah kalau ini berarti pagi ya. Terus due date ini adalah batasnya kapan, seperti itu ya, atau deadline-nya itu kapan, karena tadi saya bilang jam 1 ya, berarti saya tulis di sini 13.00. Nah ini udah benar ya, PM, seperti itu. Terus apa sih kegunaan close date? Close date ini adalah bentuk biasanya kalau saya pakai itu di kuis atau di ulangan. Jadi jika siswa telat, misalnya saya beri injury time 15 menit atau 20 menit, terus dia tanpa keterangan, belum mengumpulkan, kalau ulangan kan harus selesai di jam tertentu ya Bapak Ibu. Nah close date ini gunanya adalah untuk membatasi dia bekerja. Ketika kita sudah mengklik close date, artinya sudah tidak bisa lagi memasukkan jawaban. Siswa sudah tidak bisa lagi memasukkan jawaban. Seperti itu kegunaan dari close date. Tapi karena ini tugas biasa ya, kita tidak perlu mengklik close date kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita done saja di sini. Oke. Terus selanjutnya, nah ini dia add assignment to calendar. Nah ini mau ditaruh di kalender apa enggak? Misalnya supaya kita ingat kalau kita mau ulangan ya, berarti kita taruh di student and me kayak gitu, karena kan ini masih pembelajaran kita dengan murid kita ya Bapak Ibu, jadi kita bisa tulis aja student and me. Tapi kalau seandainya ulangan, misalnya tugas ini adalah tugas ujian praktek, nah ujian praktek kan bukan cuma kita ya, tapi juga misalnya Bapak Ibu pengampu yang lain, nah maka student and team owner kayak gitu. Jadi karena saya ya berarti student and owner. Nah selanjutnya mau diposting di mana sih tugas ini? Di general apa di mana? Nah karena tadi adalah pelajaran fisika, saya pilihnya channelnya ya, channel ini Bapak Ibu, channel mapel saya, IPA Fisika 7A kayak gitu. Nah kalau sudah dia akan terschedule seperti ini. Nah, sudah kita pencet schedule, lalu kita akan lihat tampilannya di assignment. Nah ini dia sudah terschedule sekarang. Jadi IPA Fisika 7A, terus tugas, genrenya tugas apa ya, materinya ini akan terpublish jam 8 pagi hari Senin kayak gitu, dan akan mendapat deadline di jam 1 siang hari Senin kayak gitu. Nah tadi yang saya bilang kenapa sih kita harus tulis IPA Fisika 7A, karena sebenarnya tampilan assignment ini akan tampil di siswa. Kita tidak ingin membuat siswa kita kan kerepotan juga ya Bapak Ibu, sama seperti kita juga tidak ingin kerepotan dalam melihat. Nah jadi ketika dia tulis, oh ada tugas IPA nih, hari ini, terus dia bisa langsung klik tugas IPA-nya itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah jadi ini yang akan tampil di mereka seperti itu. Nah terus misalnya saya mau update nih, saya mau update, oh ternyata jam saya mundur gitu ya, atau enggak jam saya dipercepat, misalnya pura-puranya aja ya, ini misalnya hari ini deh tanggal 9, terus nanti jam 12.35 misalnya gitu ya, 12.35 PM ya, benar ya. Nah terus dan baru saya update. Nah seperti ini, nanti akan kita lihat ya Bapak Ibu, sekarang baru 12.31, kita akan nantikan di 12.35 seperti apa penampilannya. Oke, sudah masuk ya assignment mention di kelas IPA Fisika. Kita lihat sekarang penampilan assignnya.
refresh dulu ya. Nah, ini dia. Sudah beda ya, Bapak Ibu. Sekarang sudah namanya adalah 1 turn in karena jumlah siswa masih 1 di kelas 7A ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu kita lihat tampilannya di. Nah, ini dia. Kita lihat view assignment-nya ya. Nah, seperti ini. Kita lihat student view-nya seperti apa, atau pandangan dari kalau siswa lihat tuh kayak gimana. Nah, kayak gini Bapak Ibu tampilannya. Nah, nanti seperti ini yang akan tampil. Oke, kira-kira cukup di sini dulu untuk cara membuat tugas atau quiz atau PR di assignment MT. Selanjutnya silahkan masuk ke part 2, bagaimana cara membuat tugas, quiz, PR atau ulangan dengan form, dengan bantuan form. Formnya bisa form Office, bisa form Google. Oke, check it out. Bye bye.